menjelaskan materi terkait wawasan mengenai hukum pewarisan Mendel. Materi ini akan dibagi menjadi dua video. Nah, kali ini video pertama akan banyak berbicara mengenai teori historis asal-usul hidup, kemudian yang kedua sejarah mengenai Gregor Mendel dan hukum-hukum genetika. Kemudian yang ketiga adalah dominansi dan resesif, dan yang keempat adalah alel ganda. Pertama, saya akan bahas tentang teori historis mengenai asal-usul hidup. Perkembangan teori asal-usul kehidupan ini sebenarnya sudah mulai dibahas atau sudah mulai dikaji sejak abad ke-17, yaitu pada waktu itu muncul teori terkait preformation dan generatio spontane. Apa sih yang dimaksud dengan generatio spontane? Ini adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa kehidupan itu timbul secara spontan. Maksudnya adalah dia tiba-tiba ada gitu di kehidupan gitu ya. Jadi pada abad ke-17 pada waktu itu teori yang muncul adalah masih berkisar bahwa seseorang ada itu secara spontan. Jadi tidak ada asal-usulnya. Kemudian bergerak ke abad ke-18 dan 19 itu sudah mulai berkembang sehingga muncul teori bahwa sebenarnya kehidupan itu tidak ada secara spontan, di mana semua bentuk kehidupan itu berasal dari bentuk hidup yang telah ada lebih dulu. Dalam artian ya dari indukannya atau dari siapapun itu yang sudah ada sebelumnya. Itu sudah mulai muncul pada abad ke-18 dan 19. Lalu, kalau balik lagi tentang preformation dan generation spontane, ini adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa ada makhluk kecil di dalam sel benih. Tapi pada waktu itu belum bisa dibedakan ya antara sel benih yang mana nih, antara sperma atau ovum gitu yang punya makhluk kecil. Dan harus menjadi besar di dalam rahim betina. Bagaimana cara orang tua menurunkan sifatnya pada embrio pada masa itu belum diketahui. Tetapi diduga bahwa oleh suatu cara itu ada pemindahan dari beberapa aspek badan induk dan bapak kepada apa yang disebut homunculus. Nah, homunculus ini suatu teori yang bahwa seolah-olah manusia itu dibuat gitu ya. Maksudnya dia ada gitu ya, secara spontan muncul. Kemudian ada juga teori yang merupakan bahwa ya tadi yang berbicara tentang homunculus, homunculus adalah little man atau ada manusia kecil pada sperma. Jadi waktu itu teorinya menganggapnya seperti itu. Jadi manusia itu ada di sperma laki-laki. Ya, ini anggapan di abad ke-16. Ya. Lalu ketika sudah mulai muncul tidak ada kehidupan spontan, pada masa ini sudah dilakukan penyempurnaan mikroskop dan teknik ilmiah, maka diketahui sel-sel benih ini bersatu dalam proses pembuahan yang dinamakan fertilisasi, sehingga nanti membentuk sel tunggal yang kemudian mengalami pembagian dan perlahan-lahan berkembang menjadi embrio. Tapi bagaimana cara sifat-sifat itu diturunkan atau diwariskan masih belum diketahui. Nah, lalu pada masa itu sudah mulai ada teori yang mengungkapkan bahwa teori darah dari keturunan. Maksudnya pada saat itu ada suatu faham ya eh, apa namanya yang sehari-hari itu masih mencerminkan tentang bahwa oh ada pada darahnya, oh dia berdarah biru gitu ya, atau dia punya darah yang jelek gitu. Karena memang pada zaman itu ada anggapan bahwa faktor-faktor pembawa sifat itu ada pada darah kedua orang tuanya yang kemudian dipindahkan ke suatu cara ke dalam telur yang dibuahi dalam reproduksi seksual. Memang kenapa mereka beranggapan seperti itu? Karena pada masa itu terdapat beberapa keluarga yang dapat dikenal karena ada sifat-sifat yang nampak jelas secara sering timbul. Seperti ini misalkan istilah bibir Habsburg yang ini muncul pada keturunan kerajaan Spanyol. Nah, meskipun ini tidak konsisten muncul di setiap generasi kerajaan Spanyol tersebut. Tetapi ada ciri khas yang menjadi ciri-ciri atau sifat yang muncul jelas pada keturunan kerajaan Spanyol. Nah, pada waktu itu dianggapnya memang sifatnya itu muncul karena darah. Lalu kemudian masuklah teori dari Gregor Mendel tentang hukum genetika.
Kemarin kita sudah sempat bahas ya siapa sih Pak Gregor Mendel ini. Gregor Mendel ini adalah seorang bapak genetika modern. Dia adalah pendeta Austria tahun 1860-an. Dia adalah seorang botani atau ahli botani dan ahli matematika dan fisika. Beliau yang menemukan bagaimana sifat itu diwariskan, tentang independent assortment, tentang dominasi resesif. Kalau sejarah perkembangannya di Gregor Mendel itu tahun 1822-1884 ya, dia mengembangkan yang namanya hukum Mendel, sehingga dia sering disebut sebagai bapak genetika tadi. Nah, Mendel ini berhasil mengamati suatu macam sifat keturunan atau karakter dari generasi ke generasi kacang air cheese dan berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter tersebut. Lalu kemudian di tahun 1868 dan 1900, karya Mendel ini dipublikasikan di negaranya, tetapi belum mendapat tanggapan yang baik. Dianggapnya mungkin masih belum bisa dibuktikan dengan pasti kebenarannya. Kemudian di tahun 1900, karyanya dibaca kembali dan kemudian menjadi bahan referensi para ahli. Lalu, seiring berkembangnya zaman, teori dasar dari Mendel ini dikembangkan lagi, diteliti lagi oleh W. Bateson, oleh Jeff Delling, ya. Kemudian uh, oleh Morgan yang mengungkapkan bahwa gen itu menjadi unit terkecil bahan genetika. Lalu dikembangkan lagi oleh Watson and Crick yang kita sudah sangat kenal. Mereka adalah yang mengungkapkan bahwa susunan gen itu susunan molekul gen ini terdiri dari DNA dengan model DNA ya deoksiribosa nucleic acid. Pada saat itu sudah pada tahun 1953 oleh Watson and Crick dan disempurnakan oleh Wilkins tahun 1961. Jadi bisa dibilang teori ini masih tergolong baru ya tentang teori DNA. Lalu kemudian Nirenberg menemukan bahwa kode genetis ini menentukan urutan asam amino dalam suatu sintesis protein. Di mana diketahui bahwa gen itu bekerja membentuk suatu karakter melalui sintesis protein di sel-sel. Lalu muncullah teori tentang transformasi gen, di mana gen itu dipindahkan dari satu individu ke individu lain. Dan begitu seterusnya. Jadi secara sejarah, memang perkembangan ilmu genetika ini masih tergolong baru dan sampai detik ini pun masih terus berkembang. Yang terbaru adalah bahwa ternyata lingkungan pun bisa mengubah genetika, kemudian apa yang kita makan pun sangat dipengaruhi oleh genetika seseorang atau apa yang kita makan bisa mempengaruhi genetika. Ya, secara genetik. Oke, sekarang kita masuk ke fenotip dan genotip. Perlu dipahami ada beberapa istilah ya, ada terkait dengan genetika. Ada beberapa simbol-simbol gen ya, ada gen dominan, gen resesif, gen heterozigot, gen homozigot dominan. Nah, gen dominan ini adalah gen yang menutupi ekspresi gen yang lain, sehingga sifat yang dibawanya ini akan muncul pada turunannya. Biasanya dinyatakan dalam huruf besar. Kita memberikan simbolnya itu huruf besar. Misalkan kalau A itu ya huruf A besar. Kalau resesif, gen resesif itu adalah gen yang terkalahkan atau tertutupi oleh gen dominan. Biasanya sifatnya tidak muncul pada turunannya. Biasanya disimbolkan dalam huruf kecil. Ya. Lalu apa itu gen heterozigot? Gen heterozigot itu adalah dua gen yang merupakan perpaduan dari sel sperma dan sel telur. Jadi misalkan sel sperma membawa gen dominan, sel telur membawa gen resesif, dan dia akan membentuk suatu gen heterozigot. Jadi perpaduan dari sel sperma yang dia membawa sifat yang berbeda. Ada sifat dominan, ada sifat resesif. Nah, sementara itu untuk gen homozigot dominan itu artinya dua gen dominan yang merupakan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Misalkan genotipnya itu A besar A besar. Lalu ada homozigot resesif, kebalikan dari yang dominan, dia perpaduan dua sel kelamin yang membawa dua gen resesif, sehingga disimbolkan dengan huruf kecil semua. Lalu ada kromosom homolog. Ini kromosom yang berasal dari induk betina berbentuk serupa dengan kromosom yang berasal dari induk jantan. Tadi di awal saya mau ada fenotip, ada genotip. Apa sih maksudnya? Fenotip itu adalah sifat-sifat keturunan, baik itu indukan pertama,
kemudian turunan ke pertama, turunan kedua, dan begitu seterusnya yang dapat dilihat. Seperti misalkan warna kulit, tinggi, rendah, kemudian bentuk hidung, bentuk mata, bentuk pipi. Yang terlihat oleh mata kita secara langsung itu yang dinamakan fenotip. Lalu apa itu genotip? Genotip ini adalah sifat-sifat keturunan yang tidak bisa kita lihat. Biasanya itu disimbolkan ya dengan simbol resesif, dominan atau heterozigot. Fenotip, sehingga kita bisa bilang tadi ya, fenotip adalah bentuk luar atau karakter yang tampak pada suatu individu, contohnya warna rambut, bentuk rambut, warna mata. Sementara genotip adalah susunan kode gen pada DNA yang kode karakter tertentu pada individu. Biasanya ditulis dengan simbol-simbol huruf, ya. Ini adalah fenotip dan genotip golongan darah ABO. Jadi kalau kita bilang, oh golongan darahnya A, itu secara fenotip. Genotipnya apa? Bisa IAA atau IAO. Artinya dia indukannya bisa sama-sama membawa A, atau indukannya sama-sama ada yang membawa A, ada yang membawa O. Kalau B, dia bisa BB, bisa BO. Kalau golongan darah AB, pasti indukannya membawa ada yang A, ada yang B. Kalau golongan darahnya O, sudah bisa dipastikan induknya itu O semua. Lalu ada hukum-hukum genetika. Ini ada hukum dominasi resesif, ada hukum segregasi, ada random assortment, ada hukum non-lethal. Pertama, dominansi resesif. Pada waktu itu, penelitian Mendel ini dia memilih yang namanya kacang ercis ya untuk bahan percobaan. Kenapa dia memilih tanaman ini? Ada beberapa poin yang dia jadikan alasan ya. Yang pertama, memiliki beberapa pasang sifat yang sangat berbeda, yaitu warna bunganya ya antara satu tanaman kacang ecis dan kacang ecis yang lainnya. Sehingga nanti saat dikawinkan silang dia akan lebih mudah terlihat ya. Kemudian yang kedua dapat menyerbuk sendiri atau dengan bantuan manusia serta dapat menyerbuk silang karena ini adalah bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah ketika dalam satu kuntum bunga itu dia ada serbuk sari, dia ada putik. Ya, jadi dia bisa menyerbuk sendiri atau diserbukkan silang oleh bantuan manusia atau hewan serangga. Kemudian yang ketiga, daur hidupnya relatif pendek. Jadi dia tidak butuh waktu lama untuk mengetahui hasil dari penelitian ini. Lalu yang keempat, mudah ditumbuhkan dan mudah dipelihara. Kemudian yang kelima, dia adalah tanaman diploid, yaitu membawa dua perangkat kromosom, sehingga hasil persilangannya itu akan sederhana dan mudah dianalisis. Jadi dia hanya membawa dua perangkat kromosom. Oke. Contoh eksperimennya, ini saya rasa sih mungkin sudah sering kalian dengar ya waktu SMA, kita ulang kembali. Jadi misalkan dia menyilangkan tanaman galur murni pendek dengan tanaman galur murni tinggi. Hasilnya semua keturunan dalam generasi pertama tingginya antara 6 dan 7,5 kaki dan menyerupai generasi induk-induk yang tinggi. Dia semua tanaman generasi pertama menyerupai hanya salah satu tipe induk atau parental. Contohnya warna polong. Penyilangan antara tanaman-tanaman galur murni polong hijau dengan tanaman-tanaman galur murni polong kuning akan menghasilkan keturunan generasi pertama, di mana tanamannya berpolong hijau. Bisa jadi ini misalkan indukan yang satu warnanya hijau, indukan yang kedua warnanya kuning, dia bisa ternyata hasilnya 100% hijau semuanya. Ya. Sebenarnya dari sini sudah ada muncul teori, pada waktu itu dia beranggapan bahwa hijau ini mendominasi warna. Lalu di eksperimen selanjutnya hasil anakan tadi dikawinkan silang dengan hasil anakan yang lainnya. Ya. Dia dapat ditemukan kedua-dua tipe induk terdapat dalam generasi yang kedua. Yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan sifat pendek tetap ada dalam tanaman F1, tetapi ternyata ekspresinya tertutup. Karena pada hasil persilangan F1 ini, di F2 ada yang satu anakannya itu muncul yang berbeda dengan indukan F1. Tetapi parental pertamanya, jadi maksudnya parental tadi misalkan, ya,
Nih, kita lihat paretalnya tadi kan warnanya hijau sama kuning. Ya, hijau dan kuning. Mereka disilangkan. Kemudian perkawinan pertama mendapatkan terlihat munculnya, oh 100% hijau semua. Oke, lalu kita silangkan nih sesama hijau dari F1. Ketika disilangkan, ternyata tidak semuanya itu hijau. Ada muncul satu yang warna kuning. Nah, ini kita bisa bilang dia murni ya, dan yang hijau ini kalau kuning, yang dua ini bisa jadi dia mengasih membawa sifat kuning juga. Di mana ternyata F1 ini membawa sifat kuning, tetapi kuningnya ini tertutupi. Dari situlah si Mendel ini dapatkan teori bahwa eh, ada dua alternatif yang berlawanan untuk sifat tertentu, yang satu dominan terhadap yang lain, itu yang disebut dengan konsep dominansi resesif. Sehingga pada poin ini yang dominan adalah warna hijau atau tinggi, ya, tentunya sebenarnya yang kuning dan pendek itu resesif. Kemudian di tahun 1900 ya Johansen mengusulkan istilah gen menjadi warisan. Tetapi pada saat Mendel, dia tidak menyebutkan gen, tetapi unit. Tapi kemudian selanjutnya yang sering digunakan sampai saat ini adalah gen. Nah, jadi gen-gen yang menentukan sifat-sifat yang diteliti oleh Mendel ini bisa dominan dan bisa resesif. Gen dominan dikode dengan huruf besar, dan resesif dikode dengan huruf kecil. Kalau memiliki sepasang gen yang identik dengan suatu sifat tertentu, dia disebut homozigot. Tapi kalau memiliki gen yang berbeda, itu disebut heterozigot atau hibrida. Ada pada Punet ini memiliki teori untuk menentukan hasil persilangan, yaitu kuadrat Punet, dengan mengira-ngira. Jadi dia bisa mengira-ngira nih. Ini biasanya digunakan untuk melihat keturunan apa sih yang akan dihasilkan dari persilangan Mendel dari sikat yang sederhana, ya. Jadi misalkan ada dua induk homozigot yang dominan dan juga resesif. Ketika disilangkan, dia akan menghasilkan semuanya heterozigot. Ketika sesama heterozigot ini disilangkan, dia akan mendapatkan satu homozigot dominan, dua heterozigot, dan satu homozigot resesif. Semoga di sini paham. Jadi cara menyilangkan kita apa namanya ya, sifat yang pertama ya sifat T besar T besar T kecil T kecil kita letakkan di kuadrat Punet ini, kemudian saling disilangkan ya T besar T kecil T besar T kecil T besar T kecil. Ini kemudian ini dan ini. Lalu lanjut saling disilangkan ya T besar T kecil dengan T besar T kecil. Nah, ini disilang dengan ini menjadi T besar homozigot dominan. Kemudian T kecil dia menjadi homozigot resesif. Kemudian T besar T kecil menjadi T besar T kecil, T besar T kecil ya, sama-sama menjadi heterozigot. Ini contoh penulisan simbol gen ya. Selanjutnya tentang alel ganda. Alel ini berasal dari kata alelon atau bentuk lain. Jadi seumpama gen A mengkode pertumbuhan pigmentasi kulit secara normal, lalu gen A besar ini mengalami mutasi sehingga tidak mampu membentuk pigmentasi kulit secara normal lagi, sehingga menyebabkan kulit albino. Gen A besar ini bermutasi tersebut diberi simbol A kecil. Kenapa A kecil? Karena karakter yang ditumbuhkan bersifat resesif. Artinya, kalau sedang berada bersama gen A besar, maka sifat gen A kecil akan ditutupi oleh A besar. Ini yang tadi ya. Kemudian, ini simbol gen dalam perkawinan. Jadi kalau misalkan hanya membawa satu sifat dia monohibrid, membawa dua sifat dia dihibrid, membawa tiga sifat dia trihibrid. Kalau lebih dari satu sifat, dia mau dinamakan polihibrid. Nah, alel disebut juga versi alternatif gen yang menjelaskan adanya versi dan pewarisan suatu sifat, di mana alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama dalam kromosom.
Alel ganda ini disebut jika sebuah lokus dalam sebuah kromosom ditempati oleh beberapa alel atau seri alel. Kita bisa bilang multiple alleles. Nah, ada pada lokus yang sama. Lokus adalah letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Alel ganda dapat terjadi sebagai akibat dari mutasi DNA. Dan mutasi ini bisa menghasilkan banyak variasi alel. Nah, macam-macam alel ganda, kalau pada hewan itu muncul misalkan warna bulu kelinci. Beberapa warna dari kulit kelinci disebabkan oleh suatu seri alel ganda. Misalkan di kodenya C+, ini alel yang menyebabkan kulit kelinci berwarna abu-abu, kuning, coklat, dan hitam. Ini biasa muncul pada kelinci liar atau normal. Kemudian di kode C, CH. Ini pada kelinci cincila, ya, di mana kulit kelinci berwarna abu-abu perak. Lalu ada C, H kecil. Ini alel yang menyebabkan kulit kelinci berambut putih kecuali telinga, hidung, kaki, dan ekor yang warnanya hitam. Ini ada pada kelinci Himalaya. Lalu ada C, A kecil. Ini alel yang menyebabkan kulit kelinci berambut putih atau kelinci albino. Nah, ini ya. Jadi fenotip dan genotip ini sesuai untuk alel ganda dari lokus C pada kelinci. Ini fenotipnya, ini genotipnya yang mungkin muncul. Ya bisa C plus C plus, bisa C plus C CH. Karena kelinci normal dia ada memiliki warna dari 3 jenis kelinci ini. Putih, hitam, perak. Nih contohnya. Jadi kalau kelinci normal dia warnanya bisa warna-warni. Kalau yang putih, mata yang merah dia kelinci albino. Ini cincila yang warnanya perak abu-abu. Kalau Himalaya dia hidung, kuping, atau telinga dan kaki itu hitam. Lalu kalau pada manusia ada pada apa alel ini? Nah, ini muncul pada golongan darah manusia, di mana darah ini terdiri dari sel-sel darah, plasma darah, serum darah. Dan golongan darah ini bersifat herediter, ya, dia berperan untuk transfusi darah. Untuk jenis dari golongan darah ini sebenarnya ada 3 sistem. Sistem ABO, sistem MN, dan faktor resus. Tapi kalau untuk sistem MN tidak kita pakai. Jadi yang dipakai itu sistem ABO dan resus. Kalau berdasarkan sistem ABO, ini dipengaruhi oleh alel IO, IA, dan IB, di mana nanti akan ada interaksi ketiga alel tersebut yang menghasilkan 4 variasi fenotip. Ada A, B, AB, dan O. Nah, huruf-huruf ini mengacu pada 2 jenis karbohidrat A dan B yang biasanya ditemukan pada permukaan sel darah merah. Karbohidrat A ada pada golongan darah A, karbohidrat B ada pada golongan darah B, kalau ada keduanya dia pada golongan darah AB, kalau tidak ada dua-duanya ini pada orang dengan golongan darah. Pada setiap sel darah itu memiliki antigen dan antibodi. Nah, antigen itu apa? Antigen atau aglutinogen itu adalah glikoprotein yang ada pada membran sel darah merah. Ya, bersifat benda asing. Sementara antibodi adalah biomolekul yang tersusun atas protein dan dibentuk sebagai respon untuk keberadaan benda-benda asing yang tidak dikehendaki di tubuh kita. Ketika seorang mendapatkan donor darah tidak sesuai, maka akan muncul suatu reaksi, ya, antigen-antibodi yang dinamakan aglutinasi atau penggumpalan eritrosit. Ini yang sering terjadi. Ini yang bisa terjadi kalau misalkan kita menyumbang atau mendonorkan darah kita tidak sesuai pada orang yang bisa mendonorkan. Karena nanti antigen dari sel darah kita atau antigen dari si penerima donor dia akan bertengkar atau berantem dengan antigen. Jadi kita untuk penggambarannya akan lebih mudah seperti ini. Jadi misalkan orang dengan golongan darah A, dia tipe darah merahnya A ya, A, dia untuk orang dengan golongan darah A akan memiliki antibodi terhadap B. Jadi dia tidak bisa menerima B. Ya. Kalau antigen yang dia miliki adalah antigen A. Sementara golongan darah B dia anti terhadap A, memiliki antibodinya itu anti terhadap A dan dia memiliki antigen B. Kemudian untuk orang dengan golongan darah AB dia
tidak memiliki antibodi terhadap keduanya karena dia memiliki antigen A dan B. Berkebalikan dengan golongan darah O, dia tidak orang dengan golongan darah O tidak memiliki antigen sehingga dia bisa diterima di semua golongan darah. Karena kan dia tidak membawa antigen nih, benda asing. Tapi dia memiliki antibodi terhadap anti A dan anti B. Sehingga dia tidak bisa menerima orang dengan golongan darah A, B, AB. Sementara golongan darah O bisa diterima oleh golongan darah A, B, maupun AB. Nah, ini yang menjadikan syarat ya pada kita bisa ketahui bahwa O menjadi golongan darah donor universal, sementara AB dia resipien universal. Artinya, golongan darah O bisa bisa didonorkan pada semua golongan darah, sementara golongan darah AB bisa menerima semua jenis golongan darah. Jadi secara teorinya, golongan darah O ketika bertemu dengan O, AB, dia tidak ada masalah. Ya. Golongan O menjadi donor, respiannya ini dia tidak menjadi masalah. Sementara golongan A dia tidak bisa diterima oleh golongan darah O dan juga B. Tapi dia sangat bisa diterima oleh golongan darah A, oleh golongan darah AB juga bisa. Dan begitu seterusnya. Apa beda centang 1 dan centang 2? Centang 1 ya dia bisa diterima tapi masih ada risiko. Sementara yang centang 2 ini sudah bisa dipastikan sangat diterima karena sama ya, sama-sama O, sama-sama A, sama-sama B, sama-sama A. Makanya saat ini walaupun ya golongan darah O itu menjadi donor universal, tetap diutamakan pendonor itu sesuai dengan golongan darah resipien. Lalu ini sistem MN, ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, yang digunakan berdampingan dengan golongan darah ABO adalah faktor resus. Pada manusia ada dua jenis faktor resus, yaitu reaksi positif dan negatif. Reaksi positif ini terjadi ketika adanya pengumpulan eritrosit pada waktu dilakukan tes darah dengan anti-RH, dia digolongkan sebagai RH positif yang memiliki antigen RH. Ya, dia membawa benda asing RH. Sementara orang dengan resus negatif digolongkan sebagai RH negatif, kodenya berarti tidak memiliki antigen RH. Artinya dia memiliki antibodi terhadap RH. Ini genotipnya. Apa yang terjadi pada perkawinan incompatible? Incompatible ini tidak sesuai. Ini adalah perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan. Nah, ini kalau misalkan si ibu dan ayah ini berbeda resusnya. Kalau sementara perkawinan kompatibel adalah perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu tidak bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus. Contohnya, kalau yang incompatibility ini perkawinan antara ibu dengan golongan darah RH negatif dengan ayah bergolongan darah RH positif. Nah, yang mungkin terjadi jika perkawinan ini terjadi adalah ketika dia mengandung ya memiliki ketika dia hamil ya anaknya akan memiliki resiko terjadi eritroblastosis fetalis. Ini adalah suatu kelainan pada bayi yang disebabkan karena perkawinan incompatible. Terjadi pada ayah RH plus dengan ibu RH mid. Di mana kalau misalkan si bayi ini bergolongan, misalkan karena RH plus ini faktornya dia dominan ya, ketika dikawinkan dengan seorang dengan RH negatif, anak dalam kandungan akan ikut golongan darah ayahnya. Bayi ini akan bergolongan darah RH positif, sehingga dia punya antigen RH. Ketika darah kan pada kandungan itu darah antara fetus dengan si ibu akan saling berhubungan ya sebagai jalannya makanan ya melalui plasenta. Nah, darah fetus akan mengalir ke tubuh ibu melalui plasenta. Darah fetus yang punya antigen RH ini ke tubuh si ibu yang dia anti terhadap RH. Ketika antigen RH ini naik ke
darah ibu, ini akan menstimulasi serum dan plasma darah ibu untuk membentuk anti-RH. Sehingga darah yang mengalir ke fetus otomatis juga akan mengandung anti-RH. Ketika eritrosit fetus diselimuti oleh anti-RH, dia akan hemolisis atau rusak. Sehingga bayi ini berpotensi menderita anemia. Karena kan dia sebenarnya dia RH+, tapi dia karena bercampur dengan darah ibunya yang akhirnya membentuk anti-RH, akan berantem nih anti-RH yang dibawa si ibu dengan RH+ yang dia miliki. Nah, jika ibu hamil untuk pertama kali, maka anti-RH yang terbentuk biasanya masih sedikit, sehingga bayi masih dapat hidup. Namun, untuk kehamilan kedua dan seterusnya, jika fetus yang dikandung kembali memiliki golongan darah RH+, maka serum dan plasma darah ibu akan memproduksi lebih banyak anti-RH. Yang terjadi adalah hemolisis akan lebih besar pada fetus, sehingga fetus biasanya tidak selamat atau meninggal dalam kandungan. Hal ini bisa diatasi sesaat setelah bayi lahir, anak yang pertama tadi lahir, ibu ini harus segera disuntik dengan antibodi gamma globulin, sehingga pembentukan antibodi RH-nya bisa ditekan. Dia tidak bisa membentuk antibodi RH lebih banyak gitu ya. Jadi meminimalisir nanti di kehamilan kedua dan seterusnya ini anaknya meninggal. Nih, inkompatibilitas golongan darah ABO. Misalkan ibu golongan darah O, ayah golongan darah A, maka bayinya juga A, ya, dia membawa antigen A. Dia merangsang ibu membentuk antibodi. Akibatnya dalam tubuh janin akan terjadi reaksi antigen antibodi. Sehingga janin mati abortus. Ini bisa juga terjadi. Nah, ibu dengan golongan darah O menghasilkan antibodi anti-A dan anti-B yang cukup kecil untuk memasuki sirkulasi tubuh bayi dan bisa menghancurkan sel darah merah janin. Penghancuran ini akan meningkatkan produksi bilirubin. Ya, artinya akan terlalu banyak bilirubin yang dihasilkan. Ini akan menyebabkan ikterus pada bayi. Bayi dengan ikterus akan memerlukan fototerapi. Ya, kalau tidak ditangani dia akan mengalami cerebral palsy atau ya, otak. Sampai saat ini tidak ada pencegahan yang dapat memperkirakan inkompatibilitas ABO, tapi tidak seperti inkompatibilitas RH, inkompatibilitas ABO dapat terjadi pada kehamilan pertama dan gejalanya tidak memburuk pada kehamilan berikutnya. Jadi berbeda dengan yang RH tadi. Nih, bisa dijadikan acuan mungkin nanti ya kalau misalkan mencari pasangan yang cocok ya itu ketika wanitanya misalkan golongan darah A, dia cocok dengan pria A, atau O, AB itu cocok dengan semuanya. Wanita B dia cocoknya dengan pria B atau yang O. Kalau O biasanya cocoknya dengan pasangannya juga sama-sama. Dalam artian cocok adalah ketika mereka kawin ya menikah, kemungkinan eh, jadi terjadinya cacat atau gangguan pada janin itu sangat kecil. Sementara pada perkawinan incompatible seperti ini ya, ini berpotensi mengalami cacat yang ada janin. Tapi bukan berarti kalau tetap kembali ya, kalau misalkan Allah memang menghendaki di anak yang mati normal, biasanya masih bisa. Biasanya ya bisa saja terjadi. Nah, ini kombinasi RH inkompatibilitas dan ABO inkompatibilitas. Kenyataan menunjukkan bahwa ABO inkompatibilitas ini dapat mencegah timbulnya penyakit erythroblastosis fetalis akibat RH inkompatibilitas. Nah, kok bisa? Ya, misalnya pada perkawinan antara ibu golongan darah O RH negatif dengan ayah golongan darah A RH positif. Nah, eritrosit embrio akan mengandung antigen A dan antigen RH. Jika sel ini masuk ke sirkulasi darah ibu, sel-sel ini dapat dirusak oleh anti-A dari ibu. Jadi antigen RA ini tidak bisa menstimulasi lagi si ibu untuk membentuk anti-RH. Akibatnya tidak ada reaksi antigen RH bayi dengan anti-RH ibu, sehingga kecil kemungkinan terjadi eritroblastosis fetalis. Jadi kalau misalkan ABO-nya inkompatibilitas, belum tentu nanti anaknya akan cacat. Siapa tahu malah membantu atau menghindari terjadinya RH inkompatibilitas. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih banyak. Saya
akhiri video part yang pertama, nanti saya akan lanjutkan ke video part kedua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.